Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Ya, gimana Bang? Apa pertanyaannya? Ya, udah jelas dari Deddy Sitorus tadi apa komplainnya terhadap hasil pemilu ini. Apakah Golkar sependapat? Ya, makasih Bang Karni. Saya ini bicaranya dua hal aja. Yang pertama, situasi ini adalah situasi yang memang sudah kita prediksi dari awal. Kenapa? Karena memang sudah dikatakan oleh Pak Mahfud, terutama yang namanya institusi KPU itu nggak akan ada benernya bagi mereka yang kalah. Satu. Yang kedua, sahabat saya, abang saya yang paling saya sayangi, Bang Adian pun mengatakan begitu. Yang namanya kita ini menang, bertarung lawan yang kalah, ya pasti nggak ada benernya. Itu sudah kita prediksi. Tapi poinnya, yang bikin saya agak kaget, sebetulnya saya ini belum mau terlalu merayakan kemenangan Pak Prabowo. Kenapa Pak Karni? Karena kan hari ini kan baru versi quick count yang kita hitung ini, baru versi quick count. Tapi tanggal 14 sudah perayaan di GBK. Ya itu kan dalam konteks manuver politik. Tapi dalam konteks hitungan yang sebenarnya ini kan sebetulnya belum. Ya mana kita tahu nanti tiba-tiba hasil hitungan real count lalu yang menang 01 atau lalu yang menang 03. Nah kalau misalnya hasil perhitungan real count-nya yang menang 03, pertanyaannya apakah teman-teman masih membangun narasi yang sama? Begitu juga sebaliknya, kalau nanti yang menang 01 apakah masih membangun narasi yang sama? Itu boleh saya jawab nggak? Ya. Kalau 03 yang menang tetap. Karena saya bilang tadi ini urusannya bukan hasil pemilu. Oke. Ya. Artinya begini Pak Kani, justru saya malah jadi semakin ingin segera merayakan kemenangan Pak Prabowo. Karena setelah saya melihat seperti ini, karena teman-teman itu di 01 dan di 03 mengusulkan hak angket, yang sebetulnya menurut saya, timing momentum untuk mendorong hak angket ini belum saatnya. Karena itu kan post-election political movement yang seharusnya diusung, didorong, pasca kita sudah menghasilkan proses perhitungan real count yang sebenarnya. Karena hari ini kan masih serba di awang-awang nih. Karena kita belum ketemu. Nah itu satu. Yang kedua, teman-teman di KPU juga masih berjalan, masih berproses, proses perhitungannya. Oke, misalnya saya setuju misalnya, ini bukan urusan sekedar perhitungan, ini proses desain politik dari awal gitu. Nah ini saya jawab, saya belum pernah ketemu rumus politik di Republik Dunia antah berantah manapun Pak Karni, yang namanya partai politik, yang namanya politisi, pasti semua akan membangun desain politik, akan membangun skenario politik, akan membangun skema politik jauh-jauh hari dalam proses menuju election yang dimana aturan mainnya, syarat-syaratnya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing partai. Sebagai contoh, kita semua di partai, orang-orang partai politik yang ada di DPR, kita udah berdebat tuh Pak Karni dari awal, parliamentary threshold-nya berapa, terus udah gitu sistem perhitungannya, sign leak-nya seperti apa. Itu kan adalah bagian dari sebuah proses grand design ataupun desain dari jauh-jauh hari yang kita siapkan dalam rangka menyongsong pertarungan pileg dan pilpres. Artinya apa? Kalau tadi dikatakan ada tuduhan bahwa ini seperti sudah ada desain merencanakan begitu, ya memang namanya politik semua penuh dengan proses perencanaan desain. Ya kebetulan saja hari ini rakyat Indonesia lebih melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden yang dianggap oleh mereka oleh rakyat Indonesia layak untuk dipilih. Jadi saya sekaligus juga mau mengatakan, kalau dasar argumentasi mendorong hak angket itu karena dilihat ada proses-proses perencanaan, keterlibatan kekuasaan aparatur negara dan sebagainya. Contoh, masalah isu bansos. Sebetulnya saya bingung. Lah,
secara tidak langsung dari awal tuh saya udah sempat ngomong Pak Karni sama teman-teman di 01 sama 03, lo pada ngapain sih ngangkat-ngangkat isu bansos seakan-akan bahwa kita nih yang di 02 menggunakan bansos untuk alat politik supaya mendukung Pak Prabowo. Kita nih sampai sekarang nggak ada loh statement dari awal ya. Statement mengatakan bahwa kita menggunakan bansos sebagai alat untuk mendukung 02, 03, dan 01 misalnya. Justru yang mengkampanyekan teman-teman 01, 03, akhirnya secara tidak langsung sebenarnya rakyat Indonesia yang mengkampanyekan dan mempromosikan bahwa ada upaya untuk menggunakan bansos kepada rakyat itu sebagai atribut untuk dukungan kepada 02, itu sebenarnya teman-teman 01 dan 03. Makanya saya bilang itu sebetulnya promosi gratis yang dilakukan oleh teman-teman 01 kepada 03. Itu kalau kita bicara konteks bansos. Lalu bicara konteks bansos, itu kan dalam konteks bansos El Nino. Karena lagi dalam musim sulit panen. Ya digelontorkan, tapi toh juga terakhir di stop oleh pemerintah. Ditahan dulu, dalam rangka apa? Supaya jangan sampai nanti liar. Itu kalau bicara bansos ya. Lalu yang kedua, keterlibatan aparatur negara. Kalau kita mau buka mundur ke 2 bulan, 3 bulan ke depan, isu bahwa keterlibatan institusi BIN misalnya ya, kepada salah satu paslon kan juga terjadi tuh. Jadi ini random Pak Karni, situasi ini, dan saya selalu mengatakan dari jauh-jauh hari, saya diskusi dengan abang saya, Bang Deddy Sitorus di beberapa forum gitu, saya bilang, kita nggak bisa mencegah individu 1-2 orang aparatur ya, di bawah ini yang jumlahnya ribuan orang, bahwa ada 1 orang terindikasi ikut terlibat membantu si A atau si B, pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita sulit. Oleh karena itu kita juga nggak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa keterlibatan salah satu aparatur ataupun oknum-oknum itu adalah bagian dari sebuah keterlibatan institusional secara menyeluruh. Karena kejadian itu bisa terjadi di semua kandidat. Itu kalau kita mau mengatakan ada keterlibatan aparatur. Nah, saya masuk kepada, kembali lagi tadi, diangkat lagi masalah MK. Saya sebetulnya nggak mau mundur ke belakang, tapi ini kebetulan aja ya udah deh. Saya juga perlu sedikit kasih mention. Contoh, ada pendukung Mas Gibran. Dia melihat di dalam aturan main syarat-syarat menjadi cawapres, itu batasan umur 40 tahun. Nah, sedangkan Gibran di bawah 40 tahun. Dalam benak kepala dia, ya saya pengen mencalonkan Mas Gibran. Misalnya gitu ya. Lalu menurut dia meyakini institusi kanal yang bisa dipakai untuk mencalonkan, untuk menggugat aturan main itu melalui Mahkamah Konstitusi. Salah apa benar? Ya sah-sah saja kan. Yang salah itu kalau misalnya pendukung Gibran melakukan judicial review di KUA Pak Karni. Kantor Urusan Agama. Diketok oleh Kantor Urusan Agama, secara syariatnya boleh. Lalu kita jadikan rujukan itu keputusan di KUA sebagai alat syarat kita untuk mencalonkan Gibran. Itu salah. Nah ini dia melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Problemnya di mana? Saya bicara secara aturan ya. Nah, tetapi kita mengerti waktu itu kondisinya. Ini masuk dalam ruang politik. Segala yang benar saja kita katakan tidak benar, apalagi yang dianggap tidak benar. Akhirnya berproses barang itu. Dan kita sampaikan, ya biarkan rakyat yang menilai. Hari ini rakyat sudah menilai. Versi quick count ya, sama versi real count 70-80%. Nah dari itu semua Pak Karni, apa yang saya sampaikan tadi, kalau tadi kita mau merespon mengenai usulan hak angket, saya tegas mengatakan kita tidak pada posisi menghambat. Itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh semua teman-teman kita yang ada di DPR. Sama seperti pendukung Gibran sebagai rakyat biasa yang mereka juga punya hak konstitusional untuk mendukung orang yang dianggap oleh dia baik dan dia menggugat di kanal yang ada. Clear ya Pak Karni ya, positioningnya di situ. Jadi kalau tadi Bang Deddy Sitorus, Bang Eep dan teman-teman lah mau mendorong itu hak angket,
itu sama sekali kita tidak berkeberatan. Itu adalah hak konstitusi. Namun kalau ditanya kepada kami, dan saya secara pribadi, saya ingin mengatakan begini, ini ibaratnya begini, ini Jaka Sembung, ada Mas Pacul, nggak nyambung Samsul, itulah kurang lebih. Jadi istilah sederhana saya begitu. Loh kenapa saya bilang kayak begitu? Ini lagi berproses, kita belum bisa menyimpulkan semua proses ini. Jadi kalau misalnya mau dibahas di DPR kembali lagi, ruangnya ya berbeda. Ruang proses administrasi ada di Bawaslu, ruang proses gugatan kecurangan ada di Mahkamah Konstitusi. Kembali lagi kalau masuk ke DPR ya menjadi ruang politik. Akhirnya apa? Kalau sudah tanya ke kita para politisi, kita akan menerjemahkan, kita akan menyimpulkan bahwa gerakan mendorong hak angket semata-mata bukanlah gerakan moral. Semata-mata bukanlah gerakan ideal. Tetapi semua ini hanya dalam rangka sebuah gerakan post-election political movement dalam rangka untuk membangun titik kesetimbangan baru. Pasca pemilihan tanggal 14 Februari. Jadi karena teman-teman harus siap juga menerima konsekuensi kalau ada yang menilai seperti itu. Sama, karena kita masuk dalam ruang politik nih. Akhirnya apa? Ini kan dalam rangka ruang untuk membuka ruang-ruang negosiasi politik baru. Dan kita juga paham, masuk dalam ruang politik ini bukan ruang hampa loh. Kembali lagi, segala konsekuensi ya semua harus siap menerima. Nah, artinya apa? Kalau ditanya kepada saya, belum saatnya. Belum momentumnya. Hari ini mari kita nikmati dulu sebuah proses-proses politik ini. Yang pertanyaan kedua juga, kalaupun lu mendorong hak angketnya ini kecurangan pilpres saja atau kecurangan pileg juga. Karena itu dua hal yang berbeda. Karena kompleksitas isu permasalahan perdebatan pileg itu jauh lebih kompleks daripada pilpres. Kalau teman-teman berniat ingin memperbaiki, punya niat, oh ini harus diselidiki begini-gini. Kalau tanya ke saya, pileg itu juga harus dibuka. Karena kompleksitas problematika pileg itu jauh lebih luar biasa. Kalau kita mau menghasilkan sebuah sistem pemilihan ke depan yang jauh lebih baik. Ini kurang lebih seperti itu, Pak Karni. Jadi pada akhirnya kesimpulan saya, kalaupun gerakan ini didorong, ini tidak lebih tidak kurang adalah dalam rangka untuk ingin melakukan dan berupaya membuat titik kesetimbangan politik baru, yang dimana titik kesetimbangan politik baru dalam rangka untuk membangun negosiasi-negosiasi politik. Dalam kerangka konteks itu, bagi kami juga sah-sah saja dan wajar-wajar saja, ya monggo-monggo wae. Tinggal nanti kita lihat pertarungan di DPR. Saya pikir itu. Karena kalau misalnya mau masuk dalam konteks pengawasan dan lain sebagainya, ada Komisi 2. Kenapa nggak didorong di Komisi 2? Karena secara technical yang tahu proses dari awal kan teman-teman Komisi 2. Kalau mau melihat tadi keterlibatan aparatur negara, ada Komisi 3. Nah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, di balik itu semua sebetulnya saya lebih berkeinginan daripada kita akhirnya mendorong hak angket, yang akhirnya sebenarnya kita menilai justru menghabiskan energi, menimbulkan kekisruhan baru, menimbulkan sebuah instabilitas politik baru. Di tengah hari ini kami ingin segera menjawab harapan dan tantangan teman-teman 01 dan 03 yang kemarin mengatakan bahwa yuk negara ini pemerintahnya harus segera kita kerja baik-baik. Nah, menurut saya jauh lebih bagus ke depan itu kita lakukan konteks-konteks pengawasan, misalnya ini situasi ekonomi lagi kayak begini pasca pemilihan, kondisi domestik kita, pendidikan kita seperti ini. Jauh lebih bagus kita kembali kepada hal-hal yang normal seperti aktivitas kita semula, segera kita bergerak kencang, kerja kencang dalam rangka untuk tadi yang dibilang Bang Deddy dan Bang Eep, untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik. Kata terakhirnya adalah saatnya sekarang kita move on. Bang Karni sedikit. Makasih. Saya sedikit saja. Ini kan ada yang sangat kontradiktif apa yang disampaikan oleh Maman. Dari awal dia bilang itu hak DPR, itu bagus-bagus saja.
Tapi di ujung dia keluar dengan sederetan alasan janganlah hak angket. Bahkan memberikan kesan seolah-olah hak angket ini alat trade off, alat tukar menukar kepentingan. Ya, menurut saya itu sangat merendahkan DPR. Yang kedua, tadi sudah jelas saya katakan tidak ada urusannya dengan pemilu, hasil pemilu. Karena sudah jelas yang namanya perolehan suara urusannya di KPU, silakan berjalan. Urusan sengketa hasil silakan ke MK. Urusan pelanggaran ke Bawaslu, silakan. Jadi jangan ada kesan seolah-olah ini sedang mau membuat negara ini kacau balau, nggak tertib, instabilitas. Sejak kapan hak konstitusional DPR membuat negara ini kacau balau? Itu kan pola pikir yang salah kalau menurut saya. Proses-proses DPR itu sudah jelas proses politik. Dan hak politik itu diberikan oleh konstitusi. Salahnya di mana? Apakah ketika DPR melakukan sidang-sidang hak angket misalnya kalau ini jadi, ya, apakah lalu berhenti republik ini berjalan? Apakah pelayanan publik berhenti? Apakah orang tidak bisa bekerja? Kan enggak juga. Jadi saya kira yang paling penting dari hak angket ini nanti adalah pelajaran politik, pelajaran sejarah bagi kita tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang, bagaimana kekuasaan diselenggarakan itu dengan bermartabat, dengan etika, dengan konstitusi yang baik. Saya kira cobalah sekali-sekali berpikiran positif. Ini bukan soal menang kalah masih jauh Belanda, Pak. Belanda masih jauh. Jadi jangan takut nggak dilantik, kalau itu menang kan kita nanti hasil KPU yang menentukan, hasil MK. Jadi nggak usahlah dibenturkan kita dengan rakyat, saya kira itu. Oke. Ya, boleh ditambahin, direspon lagi. Saya bilang, nggak ada yang melarang, monggo. Kita hormati. Lah Anda kan bilang tidak melarang, kita hormati, tapi bilang nih instabilitas politik, merugikan, ini apa. Ini kan antara perkataan, ya, dengan cara pandang, dengan paradigma nyambung dong bosku. Ya, gini. Saudaraku Maman, Iya. jangan antara yang diucapkan, antara dengan proses berpikir, itu nggak nyambung dan saling benturan. Kacau itu. Ini begini nih Pak Karni. Kita menghormati teman-teman dengan segala argumentasinya. Ini yang saya bilang, lalu yang tidak demokratis ini teman-teman atau kita? Saya bilang dari awal kita menghormati. Teman-teman mau ngajuin 1000 hak angket kah? Hak angket apapun monggo. Konstitusinya ada. Tapi boleh dong dari sisi kita juga kalau kita tidak bersedia dengan argumentasi kita. Masa saya menghormati teman-teman memiliki argumentasi mengajukan hak angket. Saya angkat topi dan kita hormat dengan apa yang teman-teman lakukan. Tapi masa pada saat saya juga memiliki hak konstitusi untuk mengatakan bahwa hak angket itu belum saatnya. Dengan argumentasi saya dikatakan saya tidak konsisten. Lah bagaimana ceritanya pola urusan kita ini? Jadi saya mau bilang bahwa ya monggo teman-teman ajukan hak angket, tapi hargai juga dong kalau kita tidak bersedia untuk mengajukan hak angket. Oke. Dengan argumentasi kita, ya bahwa kita menilai ada potensi terjadinya instabilitas politik, dan kita menilai bahwa ada upaya untuk terkesannya, saya tadi udah bilang loh, akhirnya karena ini masuk dalam ruang politik, dimensi politik, kita akan mengcapture-nya semua gerakan itu dalam perspektif politik, Pak Karni. Nggak mungkin. Kita masuk dalam ruang politik yang kita dari awal sudah bilang, dorong ini kepada mekanismenya. Tapi pada saat ini mau ditarik ke dalam ruang politik, teman-teman juga harus memahami dan bisa berusaha untuk mengerti pada saat kami menilainya dalam perspektif politik. Maka tadi saya bilang, ini adalah post-election political movement yang kita menilai dalam rangka untuk membangun titik kesetimbangan baru. Baik. Salah? Nggak salah, sah-sah saja. Monggo, tinggal nanti kita bertempur di melalui mekanismenya. Itu yang benar. Saya pikir itu aja. Nggak ada yang ini, Pak. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Pemirsa,